Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke meeting yang selanjutnya ya di pembelajaran micro teaching. Saya sebut pembelajaran micro teaching karena memang kita sekarang belajar dulu tentang apa namanya hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk Anda nanti perform ya di apa namanya di LMS Innos. Oke, jadi sebelum Anda nanti perform sesuai dengan waktu, saya ingin memberikan dulu, sedikitnya materi-materi yang berhubungan dengan micro teaching. Terutama mungkin yang daring ya, karena memang kan sekarang, mengajarnya itu daring, jadi Anda juga harus tahu seperti apa daring itu. Oke, saya langsung share saja karena hari ini kita akan membahas tentang, bagaimana menyusun RPP yang daring dan luring, maka saya langsung saja memperlihatkan langsung seperti apa RPP daring dan luring ya. Oke, ini dia, materinya. Jadi nanti Anda bisa langsung juga mendownload ya materinya di, di LMS Inno. Nanti saya akan memberikan semua file ini kepada Anda, tapi sebenarnya sudah punya sih. Kalian juga sepertinya udah punya ya, karena mungkin sudah dibagi oleh micro teaching filenya. Oke, ya. Semuanya sudah ini kan ya, sudah melihat orientasi perkuliahan di awal, sudah mendownload silabus juga, sudah? Oke, baik ya. Sekarang saya ingin memperlihatkan langsung saja seperti apa RPP luring atau daring. Nah, saya ingin memperlihatkan RPP yang, luring aja dulu ya. Oke, sudah terlihat ya. Saya langsung aja ke RPP-nya langsung, karena memang RPP inilah yang akan Anda lampirkan nanti, dan juga silabus maaf ya, satu lagi loh yang belum ini, yang belum saya cantumkan silabus. Silabus juga nanti harus Anda susun ya. Jadi silabus, RPP, dan nanti video performance Anda ya. Oke, ini dia RPP luring ya. Sebenarnya pada dasarnya RPP-nya begitu juga sih, seperti yang sudah diajarkan sebelumnya pada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Cuma mungkin di sini, lebih eee, artinya gini loh, buku ini kan panduan ya, buku ini panduan untuk Anda menyusun RPP, jadi diharapkan semuanya seragam lah gitu. Menyusun RPP-nya. Nah, ini dia RPP-nya. Nah, oke ya. Ini adalah contoh RPP luring. Ya, oke ya, sudah terlihat ya. Saya besarkan mungkin ya. Contoh format RPP. Oke. Nah, ini. Contoh format RPP, ini sudah direvisi ya. Jadi ini udah betul-betul edisi revisi kurikulum 2013. Jadi Anda nanti menyusun RPP yang luring, kan memang Anda harus menyusun RPP yang luring ya, dan saya memang menyarankan yang luring untuk perform nanti, kecuali nanti UAS. Kalau UAS, ya kita akan membuat versi yang, singkatnya. Oke, jadi nanti Anda akan membuat RPP yang ini ya. Nah, ini dia lampiran ke-6. Seperti biasa ada satuan pendidikan, nanti Anda simpan di sini nama sekolah ya, satuan pendidikan itu, nanti di IMI mana, mata pelajarannya apa, atau, bukan mata pelajaran, misalnya tema, ganti aja, tema apa, nanti ada subtema apa, gitu ya. Tema atau subtema, nah gitu aja. Terus biasanya suka ditambah pembelajaran ke berapa, karena kan tematik itu ada pembelajaran. Pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3, begitu kan ya. Nah, karena ini adalah RPP-nya memang dari mikro untuk umum ya, untuk berbagai jurusan, makanya mungkin, di sini mapel gitu. Karena mungkin di SMA bisa bisa jadi gitu kan, banyak yang mapel gitu kan, masih mapel. Oke, sebenarnya di MI juga ada ya yang mapel ya, setahu saya.
Ada kok seperti matematika di beberapa sekolah tertentu dia terpisah gitu loh dengan tematik. Bisa saja, oke. Oke ya, jadi intinya adalah seperti ini identitasnya satuan pendidikan. Di sini ada mata pelajaran atau bisa diganti dengan tema atau subtema. Kemudian tambah aja satu lagi pembelajaran keberapa gitu ya kalau tematik. Kemudian kelas atau semester biasa materi pokoknya apa, alokasi waktunya berapa, begitu ya. Ini standar ya, seperti ini. Artinya Anda boleh menambahkan ya, Anda boleh menambahkan kalau memang tidak relevan. Seperti mata pelajaran tidak relevan dengan MI karena kan kalau MI matematik, oh ya udah nggak apa-apa. Udah aja coret aja jadi tema atau subtema gitu. Next, KI ya, Anda sudah tahu ya. Nanti KI-nya simpan di sini. Nah, di sini saya juga tidak akan mengajarkan panjang lagi lah karena sudah diajarkan juga di perencanaan pembelajaran. Jadi silahkan nanti Anda simpan KI di sini. Kemudian di poin yang kedua, Anda simpan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, simpan sini ya. Nih, KD berapa gitu kan? 3.1-nya berapa? 4.1 bebas, silahkan Anda mau KD berapa. KD 1.1 atau 2 titik berapa gitu ya. Oke ya, saya pun sama tidak akan menjelaskan apa itu KD dan apa itu indikator. Yang ingin saya jelaskan sekarang itu adalah ini loh bentuk RPP yang harus Anda nanti lampirkan beserta performance-nya, oke? Ini KD-nya di sini disimpan gitu ya, seperti ini aja formatnya ikuti saja. Kemudian indikatornya nanti silahkan Anda susun sendiri gitu ya, seperti apa. Next, tujuan pembelajaran. Nih, ada tujuan pembelajaran ya, jangan lupa. Ada tujuan pembelajaran ini juga sama, Anda sudah tahu mungkin ya, seperti apa cara menyusun tujuan pembelajaran, apa namanya, statement-nya seperti apa gitu ya. Itu juga kan sudah diajarkan ya, jadi silahkan nanti disusun. Next, ada materi pembelajaran. Nah, ini materi pembelajaran. Jadi di materi pembelajaran silahkan Anda simpan di sini. Tetapi kan gini ya, materi pembelajaran itu biasanya panjang ya, banyak. Nah, udah aja simpan inti-intinya. Nah, selebihnya itu bisa dilampirkan, oke? Jadi untuk materi itu di lampiran. Supaya tidak apa ya, supaya bagus saja lah, supaya rapih gitu. Jadi di materi pembelajaran simpan poin-poinnya saja, nanti di bawahnya aja dikasih tanda kurung misalnya ya, dalam kurung terlampir gitu. Gitu aja ya. Jadi silahkan simpan materi pembelajaran di belakang ya. Oke, yang kelima ini ada metode pembelajaran. Oke ya, nanti metodenya apa yang mau Anda pakai? Nah, karena ini adalah luring ya, luring itu kan offline artinya biasa normal gitu ya. Bayangkan bahwa Anda ini memang mengajar ya di kelas gitu loh dengan anak-anak. Nah, jadi memang ini metode harus dipikirkan. Metode harus dipikirkan, kemudian harus disinkronkan dengan materinya, dengan temanya atau subtemanya. Jadi ini perlu apa ya? Dipikirkan dengan matang ya gitu, metode yang akan Anda buat atau yang akan Anda lakukan ya, atau yang Anda akan terapkan ke anak-anak. Next, sumber belajarnya silahkan ya, bukan hanya buku tematik, boleh diperlebar, bisa dari internet, bisa dari buku-buku lain, silahkan, bebas ya. Dan yang ketujuh adalah media pembelajarannya. Nah, ini juga sama, medianya juga harus ada, harus kreatif, harus inovatif ya. Saya kalau tidak salah ini teh kelas Kartika ya. Kalau kelas Kartika kan memang perencanaan pembelajarannya dengan saya kan. Waktu itu saya juga pernah memperlihatkan ada media apa ya? Media yang ramah lingkungan gitu kan, media yang tidak perlu budget banyak. Nah, coba jadi Anda kreatif lah sekreatif mungkin begitu ya. Media pembelajaran, oke? Dan alat atau bahan misalnya kalau ada alat atau bahannya menggunakan alat atau bahan silahkan simpan di sini ya. Oke, next langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran jangan lupa ini harus ada jamnya nih, JP di sini jam. Jadi misalnya ya pertemuan pertama kegiatan pendahuluan,
berapa menit, kegiatan inti, ya gitulah ya. Intinya KBM-nya berapa menit, pendahuluannya berapa menit, kegiatan intinya berapa menit, kegiatan penutupnya berapa menit gitu. Jadi itu ada apa ya, ada jamnya. Makanya ini teknis penulisannya bisa kotak ya, dikotakkan ya. Paham ya? Supaya rapih begitu. Jadi di kotak dua aja, jadi kiri dan kanan, yang di kiri itu teks, yang di kanan itu jam gitu. Nah, gitulah ya. Kebayang ya? Ya kebayang lah. Karena kan sudah tahu juga kan RPP itu seperti apa isinya. Next ya. Jadi memang, untuk langkah-langkah fokus pada 3 pertemuan apa, pertemuan pertama ini kalau pertemuan kan kita satu pertemuan ya, udah aja nggak usah pakai pertemuan pertama, coret aja, langsung aja A, kegiatan pendahuluan, B, kegiatan intinya bagaimana, dan C, kegiatan penutupnya bagaimana. Oke ya, ketiga itu. Next, pertemuan ke-9. Jadi pertemuan ke-9 itu penilaian. Penilaiannya ya mencakup tiga aspek ya. Ada sikap, ada pengetahuan dan keterampilan. Tapi sebenarnya gimana Kadek? Kalau misalnya Kadeknya pengetahuan aja ya udah pengetahuan aja. Tapi kalau misalnya plus sikap gitu ya, KD-nya itu lengkap gitu. Ada KD 1.1, ada 2.2, ada 3.3, ada 3 titik berapa gitu ya, 4 titik berapa. Otomatis evaluasinya juga lengkap ya. Kalau KD-nya lengkap ya. KD 1, KD 2, 3, 4-nya lengkap ya otomatis dong tesnya pasti lengkap. Ada tes sikapnya, ada pengetahuannya, ada keterampilannya. Nah, tetapi tentang nilai ini, penilaian ini, anjuran saya, lihat KD-nya, begitu ya. Kalau KD-nya tidak ada sikap, ya udahlah, nggak usah gitu. Tapi misal ya, tapi saya mau Bu, mau ada penilaian sikap, nggak apa-apa, untuk tambahan aja ini mah. Oh ya boleh, ya boleh kok. Saya tidak mengharamkan, pokoknya boleh. Ya lebih banyak penilaian lebih baik lah ya gitu, lebih ini, lebih akurat berarti nantinya ya gitu. Oke, jadi intinya penilaian itu melihat KD-nya ya. Next. Nah, ini remedial dan pengayaan. Pembelajaran remedial dan pengayaan. Remedialnya bagaimana, pengayaannya bagaimana. Anda bayangkan sajalah seperti apa gitu kan jika ada remedial dan kalaupun ada pengayaan semacam apa gitu. Jadi itu harus disimpan di RPP. Disematkan aja di RPP ya gitu. Walaupun nanti pada prakteknya misalnya ketika Anda perform melalui video itu bisa jadi mungkin tidak diperlihatkan ya gitu, atau mungkin ya di apa ya, dijelaskan aja dikit gitu ya, nanti di akhir gitu. Tapi, kalau misalnya memang nggak perlu, bukan nggak perlu, sulit gitu kan untuk diperlihatkan di performance, ya nggak apa-apa. Tapi di RPP simpan ya, gitu ya maksudnya ya. Simpan remedial dan pengayaan di RPP gitu ya. Tetapi secara praktik ya kan tidak terlihat ya gitu nanti ketika Anda perform. Oke, ini biasa Bandung tanggal berapa, tahun berapa, ini kepala sekolah, ceritanya siapa namanya, NIP-nya siapa, guru bidang studi ya berarti Anda ya gitu. Atau di sini guru kelas ganti ya nama Anda. Oke, seperti itulah RPP luring, RPP yang normal yang akan Anda lakukan nanti atau yang akan Anda buat di apa namanya performance pertemuan keberapa ya? Ya udahlah ya, nggak tahu pertemuan keberapa, saya lupa lagi. Intinya adalah nanti saya akan cek juga pertemuan keberapa Anda harus perform ya. Sebenarnya sudah ada sih di LMS Inno, tapi nanti saya tegaskan lagi ya lewat grup WhatsApp. Oke, itulah RPP luring. Nah, kalau RPP daring, nah, jadi yang membedakannya adalah sebenarnya di dua hal. Jadi RPP daring itu yang membedakannya itu adalah di sumber dan media. Dan juga metode sih otomatis akan apa ya, ya sebenarnya sih kalau metode mah enggak ya. Ya mungkin antara ceramah, tanya jawab paling ya gitu. Kalau lewat, apa namanya, video atau Zoom meeting atau apa gitu. Nah, tapi yang paling, membedakannya yaitu adalah udah adalah lagi ya, yaitu
di media. Nah, otomatis nanti medianya ya tidak akan ada yang lain ya, kecuali ya mungkin, Anda pakai apa, pakai video YouTube misalnya, pakai apa namanya, smartphone gitu ya, WhatsApp gitu ya, pakai program WhatsApp gitu kan. Terus apalagi medianya ya atau misalnya Anda punya, e-learning. Nah, dan, saya juga dapat banyak ini sih ya, kabar dari apa namanya, dari kakak kelas Anda juga ini. Contoh ya, di di Play App Store itu ada namanya Kahoot. Kahoot, gimana ya nulisnya itu? Jadi Kahoot ini kayak sebuah program gitu ya di, apa namanya, Play Store dan itu bisa di-download gitu kan oleh semua orang. Itu ini, apa namanya, aplikasi untuk evaluasi pembelajaran, tapi pakai Kahoot gitu. Nah, nanti Anda bisa download. Misalnya, medianya bisa aja kan media Kahoot gitu. Terus, apalagi ya tadi media e-learning misalnya, kalau memang ada ya e-learning yang free gitu kan, tidak berbayar gitu kan. Tahu ya e-learning ya, karena kan e-learning itu apa ya, memiliki program tersendiri ya. Ya gitu kayak LMS itu, kayak LMS Innous itu kan e-learning gitu. Nah, ada nggak untuk versi MI-nya misalnya atau untuk versi SD-nya? Kalau ada ya bisa aja Anda pakai itu misalnya. Dan itu bisa dijadikan atau bisa dimasukkan ke dalam media begitu. Ya. Jadi posisinya adalah media gitu. Kayak misalnya nanti media pembelajaran satu misalnya medianya pakai LMS Innous. Nah, ini contoh ya, contoh untuk di perguruan tinggi gitu. Contoh untuk di lingkungan kita LMS Innous. Nah, nanti Anda untuk yang MI apa medianya gitu. Ya, tapi kalau mentok-mentoknya ya, Bu, cuman pakai video aja dah gitu kan. Pembelajarannya pakai video, Bu, sama WhatsApp gitu kan. Karena kalau Zoom juga itu tuh apa namanya, misalnya nggak semua bisa Zoom gitu kan, nggak pada punya pulsa dan sebagainya lah. Misalnya alasannya itu, ya udah nggak apa-apa juga ya gitu. Intinya adalah yang membedakan RPP luring dan RPP daring itu salah satunya media. Oke, next. Yang kedua, yang membedakannya adalah sumber. Jadi sumber belajar di dalam daring itu berbeda. Berbedanya adalah ini menjadi e-book gitu, ya. Jadi menjadi file, menjadi file. Jadi sumber-sumber belajar yang disajikan oleh guru di dalam daring otomatis ya berbentuk file gitu. Ya sebenarnya buku-buku juga sih ya, cuman mungkin bentuknya memang menjadi berubah gitu, itu aja sih. Jadi sumber-sumbernya itu ya memang file-file yang bisa di-download di internet gitu ya, dan memang referensinya bisa dipertanggungjawabkan begitu. Nah, tapi mungkin ya gitu, Anda juga punya info begitu ya di Play Store ada nggak yang menyediakan apa namanya, sumber belajar bagi anak usia SD gitu, tapi di Play Store yang tidak berbayar misalnya, free, ada nggak? Boleh disimpan gitu. Jadi intinya adalah sumber belajar itu, materi ajar gitu ya, yang dipakai oleh siswa, dan, kalau yang daring itu ya biasanya berbentuk, e-file gitu ya. Jadi gitu ya. Nah, itu sumber. Dan yang selanjutnya adalah, yang membedakan, RPP luring dengan daring, ya langkah-langkah kegiatan pembelajaran juga itu bisa, gitu loh. Itu bisa berubah, gitu ya. Dan saya berpikir ya lebih ini ya, lebih sederhana gitu. Lebih sederhana, sangat teknis karena berhubungan dengan teknologi ya, berhubungan dengan laptop, berhubungan dengan sebuah program. Oleh karena itu ya pasti langkah-langkahnya juga mengikuti si program tersebut gitu ya. Kalau memang programnya adalah e-learning ya. Kalau e-learning ya seperti LMS Innous misalnya. Tapi kalau misalnya memang ternyata apa namanya langkah-langkah pembelajaran daring ini apa ya seperti halnya luring tetapi versi daring, ya udah seperti ini aja, biasa ada langkah
pertama ngapain gitu kan, langkah pertama apa atau pendahuluannya apa, langkah intinya apa, langkah apa akhirnya apa. Tapi kalau saya pribadi ya gitu, untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran di dalam apa namanya, pembelajaran daring, ya alangkah lebih baiknya memang Anda itu memberikan penjelasan melalui video lah kayak saya ini gitu. Karena tidak semua anak paham gitu kan, tidak semua anak ngerti gitu kan tentang pembelajaran atau jangan-jangan ya memang kebanyakan bingung. Nah, itu otomatis gurunya harus menjelaskan. Jadi harus ada penjelasan, entah itu memakai Zoom meeting, memakai Google Meet, memakai apa lagi ya? Memakai ini misalnya apa namanya? WhatsApp gitu kan. WhatsApp ini kan kalau tidak salah, bisa 8 orang ya, bisa 7, bisa 6, entahlah kurang lebih segitu. Bisa aja kan di-shift gitu ya anak-anaknya ya gitu. Untuk jam seanu gitu kan, jadi bertemunya di WhatsApp misalnya, atau bertemunya misalnya di, YouTube. Jadi Anda bikin, video YouTube. Nah, jadi seperti itu. Otomatis kan kalau begitu langkah-langkah pembelajarannya akan berbeda. Terbayang nggak? Nah, begitu ya. Jadi itu sih sebenarnya yang membedakan, apa ya, luring dengan daring gitu ya, kalau dalam konteks RPP gitu. Dan tadi praktiknya seperti itu tadi ya, yang saya gambarkan sedikitnya gitu ya. Oke, next ya. Itu adalah RPP, daring dan RPP luring. Nah, untuk penilaiannya otomatis saya akan menilai, RPP performance, seperti, pada lembar penilaian yang ada di micro teaching ini, yang ada di buku micro teaching ini. Anda bisa lihat di atas, nah ini ya, saya perlihatkan aja langsung ya. Untuk PGMI nih, untuk PGMI ini nih, kalau tidak salah penilaiannya seperti ini yang dinilai dari RPP-nya dan yang dinilai dari performance-nya seperti ini gitu. Nah, jadi Anda memang harus lihat juga nih kriteria penilaiannya gitu ya. Ini adalah kriteria penilaian RPP. Oh, ini untuk PIAUD, oke. Untuk PGMI mah di atas ya, nyatu dengan yang lainnya. Oke, ini Anda harus sudah baca juga ya, ini ya, RPP buku panduan micro teaching, harus dibaca ini dan kalau bisa di-print biar nggak pusing. Saya juga ini belum nge-print, pusing jadinya. Harus di-print dulu ini, ya ya. Nah, ini nih. Oke, udah kelihatan ya? Ini adalah lembar penilaian praktik micro teaching. Nih, ini lembar penilaiannya yang A, yang RPP, nih ini seperti ini. Tujuannya dinilai ya. Anda nanti baca aja kriteria penilaiannya seperti apa dan ya itulah nanti RPP mengikuti juga ini tahapan-tahapan ini. Nih kan tujuan. Ini penilaian ini udah ngeling ya, udah ngeling dengan tadi ya bentuk RPP. Oleh karena itu, saya tidak akan keluar gitu ya, dari, RPP yang dianjurkan gitu ya. Dari, kisi-kisi, apa namanya, penilaian yang dianjurkan, saya tidak akan keluar dari sini gitu. Saya akan menilai ya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan track gitu ya. Oke, next. Materi pembelajaran, strategi itu akan dinilai, pemilihan media juga akan dinilai, sumber belajar juga akan dinilai. Nih, pemilihan media daring, kemudian pemilihan media pemilihan sumber daring. Nah, itu ya yang membedakan antara daring dengan luring. Jadi di media dan sumber belajar kalau versinya buku micro teaching gitu ya. Tapi tadi misalnya evaluasinya Bu, beda juga. Saya mau memakai Kahoot misalnya seperti yang tadi saya bilang. Ada namanya aplikasi Kahoot itu untuk penilaian gitu. Jadi si anak itu mengisi evaluasinya menyenangkan seperti game, tapi kita yang membuatnya gitu. Dan itu mudah ya. Nah, bisa aja sih evaluasinya juga nanti misalnya evaluasinya bentuknya apa namanya? Evaluasinya berbentuk apa namanya? Kognitif, yang kognitifnya seperti apa? Misalnya multiple choice gitu kan melalui media Kahoot bisa gitu ya. Jadi seperti itu yang untuk versi daringnya.
Oke, itu adalah apa namanya penilaian yang RPP ya. Jadi secara garis besarnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya silakan Anda lihat langsung di panduan buku micro teaching dan seperti inilah penilaian pelaksanaan pembelajaran. Nah, tolong ya Anda nanti kan mau perform. Perhatikanlah hal-hal berikut ini nih. Perhatikan ya aspek penilaian untuk pelaksanaan pembelajarannya. Yang pertama, menyiapkan dulu peserta didik. Jadi nanti Anda di video itu pura-puranya menyiapkan anak gitu kan, seperti itulah ya. Kemudian memotivasi siswa, menyampaikan persepsi, menyampaikan tujuan, menyampaikan cakupan materi. Nah, itu tolong ya diterapkan ya di performance Anda nanti di video yang kurang lebih 20 menit ya. 15 sampai 20 menit ya. Nah, itu ya, silahkan. Terus nanti di sini ada kegiatan inti, metode. Ini macam-macam, banyak sekali indikatornya. Jadi silahkan Anda lebih lanjutnya baca langsung ya tentang kisi-kisi penilaian dalam melakukan pengajaran di kelas. Oke, nih ada penggunaan bahasa tuh. Jadi penggunaan bahasa juga nanti akan saya nilai ya. Kalau misalnya bahasanya tidak formal, otomatis itu akan mengurangi nilai begitu karena memang kalau sedang mengajar kan kita memang dianjurkan memakai bahasa yang baku ya, bahasa formal lah. Walaupun memang agak-agak sulit sih karena kan kadang tercampur dengan bahasa keseharian. Tapi memang diusahakan memakai bahasa yang baik dan benar gitu ya, sesuai dengan EYD lah. Karena memang formal lah gitu ya. Kita kan ceritanya ya nanti Anda itu perform di sekolah formal. Oke, penggunaan bahasa, kepekaan sosial, kepribadian, penilaian, bagaimana cara menutup pembelajaran. Di sini ada merangkum materi pembelajaran, melakukan refleksi dan sebagainya. Oke ya, silahkan ya. Jadi intinya adalah lebih jauhnya lagi Anda baca dan tadi ya yang sudah saya ingatkan seperti itu perhatikan kisi-kisi penilaiannya. Oke, udah ya saya rasa seperti itulah RPP daring, RPP luring ya inti-intinya dan juga bagaimana bentuk penilaiannya gitu ya baik yang daring maupun yang luring dan semoga nanti performance-nya Anda ini bagus ya sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, jika ada yang ingin bertanya silahkan seperti biasa saya berikan Anda kesempatan melalui grup WhatsApp. Silakan Anda bebas bertanya ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebentar, saya suka lupa ya, apalagi ya. Udah ya, udah gak ada ya. Penilaian. Oh ini mah ini sama ini mah RPP pelaksanaan. Ya, itu saja mungkin ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan silahkan Anda tanyakan langsung apa yang memang belum dipahami, belum jelas di grup WhatsApp ya seperti biasa. Dan materi ini akan saya lampirkan juga di LMS Inna walaupun misalnya Anda sudah punya tapi tetap saya lampirkan takutnya ada yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.